Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat bagi kita sekalian. Yang saya hormati para eselon 1, eselon 2, Ketua Panitia Ibu Haryati dan anggota Panitia Korban, para sohibul korban, sahabat-sahabat yang baik hati sekalian, para pemberi, donor, atau penyumbang korban, serta seluruh keluarga besar Kominfo yang saya cintai. Hari ini kembali kita melakukan acara penyerahan hewan korban keluarga besar Kementerian Kominfo ya sebagai bagian dari rangkaian perayaan Idul Adha 1442 Hijriah. Kita tentu kali ini bukan yang pertama, karena tahun yang lalu juga sama jadiannya kita melaksanakan kegiatan seperti ini, penyerahan hewan korban dalam rangka Idul Adha 1442 Hijriah ini harus memperhatikan ya, protokol kesehatan yang ketat karena memang kita masih berada di dalam situasi kegentingan, kegawatan pandemi COVID-19. Karena ya protokol kesehatan mutlak dan sangat imperatif untuk kita lakukan dengan tertib. Varian Delta sudah berkembang dan ada di Indonesia dari lebih dari 100 negara. Penyebarannya. Bahkan WHO sendiri mengingatkan potensi varian baru yang lebih dahsyat yang bisa saja menjadi gelombang ketiga ya, serangan COVID-19 di dunia dan tentu berdampak pada Indonesia. Pemerintah, Bapak Presiden juga sudah mengingatkan agar kerjasama kita sekalian, pemerintah, ASN dan masyarakat menjadi begitu penting dan strategis ya. Sinergi itu akan menentukan cepat, lambat dan suksesnya kita memutus rantai COVID-19 di Indonesia. Tentunya seperti tadi Ibu Haryati menyampaikan bahwa penyerahan daging korban kali ini ya dilaksanakan sesuai surat edaran Menteri Agama. Ya, yang terkait dengan perayaan Idul Adha 1442 Hijriah. Penting sekali ini kita lakukan agar ya kita mengambil bagian yang aktif dalam memutus rantai sebaran COVID-19. Saya ingin mengutip beberapa hal yang menjadi background dan referensi perayaan Idul Adha kita. Korban adalah ibadah yang diawali oleh peristiwa kenabian. Kita semua tahu itu. Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail yang terus dilestarikan hingga sekarang. Sejarah Nabi Ibrahim menyebabkan Idul Adha dinamai dengan Idul Nar atau Idul Kurban yang artinya hari menyembelih hewan ternak. Berawal dari ujian paling berat yang menimpa Nabi Ibrahim. Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa kekayaan dan keluarganya tidak membuat Nabi Ibrahim luntur konsistensinya dan ketaatannya. Sebuah riwayat mengatakan kekayaan Nabi Ibrahim mencapai tidak kurang dari 12.000 ekor ternak. Saat itu ternaklah ukuran kekayaannya. Suatu jumlah yang luar biasa besarnya di zamannya. Di balik peristiwa-peristiwa fenomenal itu ternyata ada hal yang tidak terlalu banyak terungkap. Ketika pada suatu hari Nabi Ibrahim ditanya oleh seseorang, milik siapa ternak sebanyak ini? Dan dijawabnya, kepunyaan Allah. Tapi kini masih milikku. Sewaktu-waktu bila Allah menghendaki, aku serahkan semuanya. Jangankan cuma ternak, bila Allah meminta anak kesayanganku, niscaya
akan aku serahkan juga, jawab Nabi Ibrahim. Karakter manusia Nabi Ibrahim sangat tampak dalam dialog ini. Dan dialog ini tidak saja di dalam sejarah dan riwayatnya umat Muslim. Dialog ini juga ada dalam kitab-kitab ajaran-ajaran agama samawi lainnya. Katolik, Protestan, Nasrani. Riwayat korban ini juga diuraikan secara teologis bahwa riwayat penyerahan korban Nabi Ibrahim atau Abraham adalah bagian dari keikhlasan, ketaatan, dan loyalitas Nabi kepada Sang Pencipta Tuhan Yang Maha Esa. Peristiwa teologis itu penting untuk kita juga di era zaman sekarang, di era tugas pelayanan kita sebagai ASN, untuk melaksanakan keikhlasan yang sama, loyalitas dan ketaatan yang sama untuk Tuhan, untuk negara, pemerintahan, dan rakyat. Apalagi dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini, yang menuntut kita sekalian bekerja lebih dari sekedar biasa-biasa. Korban hewan perlu ditindaklanjuti dengan korban, bagian dari keikutsertaan kita mengambil peran yang aktif, membantu pemerintah, bangsa, dan rakyat mengakhiri pandemi COVID-19 sesuai tugas keahlian dan kewenangan kita masing-masing. Pernyataan Nabi Ibrahim itulah yang kemudian dijadikan bahan dan cikal bakal dimulainya ujian untuk Nabi Ibrahim melalui mimpinya agar ia mengorbankan putranya yang kala itu masih berusia 7 tahun. Anak yang cerdas, tampan, dan sehat diminta dikorbankan dengan menggunakan tangannya sendiri. Persis sama dengan kitab-kitab lain yang pernah saya baca di agama Nasrani. Saat itu terjadi dialog ayah anak yang sangat dramatik dan mencekam tatkala Nabi Ismail kecil dengan keikhlasannya meminta tangan dan kakinya diikat agar tidak meronta dan menyusahkan sang ayah saat perintah itu dilaksanakan. Dan yang luar biasa, ketika prosesi gagal dilakukan karena pisau tidak mampu berfungsi, padahal ketika ditebaskan ke sebuah batu langsung terbelah, Nabi Ismail kecil justru meminta ayahnya untuk melepas ikatan tangan dan kakinya agar tidak ada dugaan keterpaksaan dan ketidakikhlasan dengan harapan prosesi setelahnya bisa berlangsung lancar. Terjemahan dari cerita ini dalam pekerjaan keseharian kita, tidak saja di hari Idul Korban, menjadi penting untuk kita refleksikan dan diejawantahkan dalam tugas-tugas kita. Di saat mencekam itu, malaikat Jibril untuk mengambil seekor kibasi atau kambing besar dari surga dan memberikannya kepada Nabi Ibrahim sebagai gantinya untuk berkorban dan menyuruh mereka menghentikan pengorbanan terhadap anaknya. Di cerita agama samawi lainnya disebutkan sebagai domba. Sebagai imbalan keikhlasan mereka, kurban dengan penyembelihan seekor kambing sebagai hewan kurban. Peristiwa fenomenal yang luar biasa dalam sejarah umat manusia itu memberi pesan kepada kita bahwa berkorban pada hari suci ini tak terbandingkan dengan niat tulus dan pengorbanan Nabi Ibrahim, tetapi sangat memiliki nilai-nilai tinggi di mata Tuhan dan kesalehan serta solidaritas sosial tanpa sekat, solidaritas, ketaatan, dan loyalitas. Inilah sejarah pertama ibadah korban yang kita lakukan penyerahan hewannya pada hari ini. Ibadah korban lestari hingga saat ini. Tidak terhitung berapa juta ekor hewan kurban yang dapat dinikmati oleh para fakir miskin. Peristiwa fenomenal yang luar biasa dalam sejarah umat manusia itu memberi pesan kepada kita bahwa berkorban
pada hari suci ini tak terbandingkan dengan niat tulus dan pengorbanan Nabi Ibrahim. Tetapi sangat memiliki nilai tinggi di mata Tuhan dan kesalehan sekali lagi serta solidaritas sosial tanpa sekat. Inilah sejarah pertama ibadah korban yang kita lakukan penyerahan hewan pada hari ini. Saya ulangi kembali itu. Ibadah korban lestari hingga saat ini. Tidak terhitung berapa juta ekor hewan korban yang dapat dinikmati oleh fakir miskin. Saya mengulangi kembali itu. Fakir miskin. Agama mengajari fleksibilitas dalam ibadah. Demikian juga dalam perkara kurban. Jika tak bisa melakukannya sendiri, seorang muslim dapat mewakilkannya ke orang lain, termasuk secara online. Demikian halnya dengan ajaran-ajaran yang berlaku pada kepercayaan dan agama lainnya. Korban online adalah salah satu solusi saat pandemi COVID-19, seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Ketua Panitia. Pelaksanaan ibadah korban melalui over the top seperti marketplace, lembaga keagamaan online, dan lain-lain yang didukung oleh jaringan telekomunikasi dengan quality of service yang baik adalah bentuk kepraktisan ibadah korban yang dianalogikan sebagai wakalah sebagaimana tertuang dalam Fatwa MUI nomor 36 tahun 2020 tentang salat Idul Adha dan penyembelihan hewan korban saat wabah COVID-19. Pada saat kita menghadapi pandemi ini, tepatlah apabila perayaan Idul Adha digunakan menggugah hati kita sekalian untuk berkorban bagi negeri kita tercinta dan membantu serta memberi kebahagiaan bagi mereka kesulitan tanpa sekat sosial dan keyakinan. Kita sama-sama mengetahui dampak COVID-19 begitu dahsyatnya bagi keluarga-keluarga rentan di Indonesia. Pemerintah mengambil peran melalui insentif fiskal dan pembiayaan fiskal atas berbagai ragam perlindungan sosial. Program perlindungan sosial. Ini memberikan dukungan bagi keluarga-keluarga, bagi rakyat, bagi masyarakat yang sangat rentan, khususnya di sektor ekonomi dalam kehidupannya sehari-hari selama masa pandemi ini. Kita dituntut untuk membantu agar program-program perlindungan sosial yang begitu besar dialokasikan dari fiskal atau APBN dapat dilakukan dan dilaksanakan tepat waktu, tepat tempat, tepat orang, langsung kepada yang berhak mendapatkannya. Hal yang sama yang kita lakukan dalam Idul Korban ini. Sohibul Korban telah menyediakan, memberikan korban-korbannya yang banyak, 12 ekor sapi dan 1 ekor kambing, agar diteruskan kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkannya. Saat ini mereka butuh itu. Saya tentu berharap keluarga besar Kominfo di dalam segala keterbatasannya, kita juga mengambil bagian di dalam sektor yang esensial, bahkan sektor-sektor yang sangat penting, untuk terus kita lakukan sehingga masyarakat dapat terbantukan dan menjadi lebih kuat dalam menghadapi pandemi COVID-19. Tugas kita sekalian memberi perlindungan sosial yang tepat dan membantu perlindungan sosial agar lancar sampai ke pihak dan tangan yang membutuhkannya. Dan tugas kita juga untuk membantu agar pelaksanaan program-program kebijakan-kebijakan yang terkait dengan penanganan pandemi COVID-19 ini dapat dilaksanakan bersama-sama dengan masyarakat, bahu-membahu dengan masyarakat. Sehingga kita bisa mengakhiri pandemi COVID-19 ini dengan cepat. Tentu sumbangsi terbesar yang bisa kita lakukan setidak-tidaknya dengan tidak menciptakan, meneruskan hoax. Dan kalau bisa, sekali lagi, dan kalau bisa, yang menjadi tugas kita sekalian, mengakhiri, membersihkan hoax dari ruang-ruang digital yang menjadi arena tugas pokok dan fungsi Kominfo. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah
لا إله إلا الله والله. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mewakili satuan kerja yang mengembangkan hewan kurban karena kondisi COVID, maka saya mewakili satuan kerja untuk saya serahkan kepada panitia kurban di lingkungan Kementerian Perhubungan. Ini saya serahkan kepada Bu Haryati selaku ketua panitia. Atas nama panitia menerima hewan kurban untuk dilaksanakan hewan kurban. Semoga menjadi berkah dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas nama panitia menyerahkan hewan kurban kepada Pak Ruli untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban dari satuan kerja yang membuat dan panitia. Terima kasih, semoga diberi kelancaran dan waktu tanggal 21. Terima kasih banyak, semoga berkah dan lancar. Amin. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Dari kerajaan